saudara malam ini kaget, terkejut. Wah, kenapa saya selalu melakukan live secara langsung di Facebook? Saudara tahu, ada satu pendeta yang berdoa kepada saya. Dia bilang begini, Tuhan, Angling, Tuhan mau beracara langsung sama kamu. Saya bilang, beracara langsung bagaimana? Beracara langsung. Jadi pantasan saya jatuh pun, saya nggak ada orang loh yang bikin semangat. Terkadang saya kecewa loh, di mana teman-teman? Pendeta pun sudah tidak ada yang bikin semangat lagi sama saya. Saya bingung. Kalian bisa bayangkan, saya berjuang sendiri. Jatuh, saya mau berusaha sendiri, berjuang sendiri. Sampai pada malam hari ini saya masih berjuang. Ini kesaksian yang sangat luar biasa. Kalau kata teman saya, bro, harus perlu orang yang bikin lakukan kegiatan. Di mana? Nggak ada, saudara. Saya datang sendiri, berjuang sendiri, tidak ada yang bikin semangat. Saya bingung, Tuhan, kok kenapa nggak ada orang-orang? Mana teman-teman pelayanan saya? Mana teman-teman pelayan sana? Kok tidak ada? Lo say hello ke I. Ayo dong, semangat lagi, ayo dong. Ada. Mungkin saudara bisa merasakanlah yang saya alami. Tidak ada. Ya, itu kita lupakan. Sudah, jangan berharap kepada manusia. Ya kan? Saya membagi firman Tuhan di sini. Saya kasih perikop pada malam yang indah ini adalah bahan bakar yang tepat, saudara-saudara. Haleluya. Bahan bakar yang tepat. Mungkin saudara pikir bahan bakar yang tepat ada bensin, Pertalite, apa? Banyak lah. Yang itu warna merah, yang apa, pokoknya bahan bakar yang tepat, saudara. Terkadang kita merasa ada dalam kondisi tertentu, saudara-saudara, seperti tiada berdaya, merasa terjebak. Saudara tahu, Tuhan tahu kondisi kita dalam hidup dan tidak berdaya. Dalam Yesaya 40 ayat 29. Yuk kita buka Yesaya 40. Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 29. Keren ini ayat nih. Yesaya 40 ayat 29 berbunyi begini. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Makanya saya berpikir, aduh, ternyata ada satu pendeta bilang, Tuhan mau beracara sama kamu langsung aja. Kenapa? Tuhan mau latih kamu. Ada satu pendeta namanya Pendeta Michael Ponello. Saya curhat sama dia, lo kok nggak ada pendeta ya yang bikin semangat? Ayo dong, ayo dong. Biasa kan pendeta kalau bikin semangat orang kan, wow, berapi-api, nggak pakai siang dan malam. Tapi ini sudah tidak ada, mungkin mereka sudah, aduh, kenapa ini ya? Tahu nggak pendeta Michael Ponello bilang begini, Angli, berarti Tuhan mau ajarkan langsung sama kamu supaya kamu jangan berharap sama manusia. Wow, keren saudara-saudara. Saya bilang, wah, luar biasa nih. Luar biasa tuh hamba Tuhan satu itu. Keren deh ya. Dan si dia memberikan kekuatan. Coba kalau Matius 11 ayat 28. Itu Matius 11 ayat 28 itu, aduh, itu ayat yang ya kan? Matius 11 ayat 28. Coba. Ini saya bicara ini sesuai dengan yang kita hadapi pada saat ini, pandemi, ya kan? Tapi Matius 11 ayat 28 berbunyi, bagaimana? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya. Haleluya. Nah, judul malam hari ini adalah bahan bakar yang tepat. Wow, keren. Kita kupas ya sama-sama. Yang pertama yaitu kenapa kita harus memakai bahan bakar yang tepat. Yang pertama karena melaksanakan pekerjaan Tuhan untuk tanda dalam musim ini. Kita buka Pengkhotbah 3. Wow, keren banget nih ayat ini. Kita jangan Pengkhotbah Ibrani, maaf saya ulang. Ibrani 12 ayat 1. Weh, keren nih ayat nih. Ibrani 12 ayat 1 berbunyi apa? Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ketika kita memperbanyak saksi, bagaikan awan mengelilingi kita. Ya, saudara harus ikuti musimnya Tuhan. Bisa pahami? Saudara mesti ikuti musimnya Tuhan. Ya. Musim kita pada saat ini apa? Covid. Banyak. Jalani aja, nggak usah banyak mengeluh. Nggak usah saya mau makan apa, dan itu akan terjadi, saudara-saudara. Memakan apa, bayar listrik bagaimana? Makanya dipersiapkan dong dari sekarang. Jangan kaget kamu, karena kenapa? Karena kamu tidak mempersiapkan semuanya. Tapi orang-orang yang di dalam Tuhan enak-enak aja tuh. Mereka tetap menyembah, memuliakan, nikmati. Mereka ikuti musimnya Tuhan. Musim apa saat ini? Jalani saja, dia bilang. Mari kita nyembah, muliakan Tuhan. Jangan nanti dikasih kaget ada musibah COVID-19 pada mengeluh. Aduh, berat. Ya kan? Setia dengan musim yang Tuhan berikan. Setia loh. Ois, keren. Coba kita buka Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Matius, Roma itu berarti ada di perjanjian lama. Salah. Perjanjian baru kote. Mau dikira le. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu sejati. Haleluya. Jika Tuhan sudah buka jalan, tidak ada yang dapat menutupnya. Setia dengan musim yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini. Haleluya. Sekali lagi, setia dengan musim yang Tuhan sudah berikan pada saat ini. Kenapa kita kaget? Karena kita dulu-dulunya tidak mempersiapkan, tidak siap buat semuanya. Kenapa kita kaget? Ya kebanyakan main-main. Ya kebanyakan main-main sih, kaget lah setelah ada COVID. Goyang, bukan cuma goyang, gentar, bergetar. Mengeluh lagi. Setelah disuruh pemerintah suruh kurung, nggak boleh keluar 14 hari. Aduh, saya mau makan apa? Saya bayar listrik bagaimana? Kenapa kita tidak mempersiapkan? Oh, saya pikir-pikir kenapa banyak orang mengeluh? Karena orang yang mengeluh, dia tidak siap. Bisa pahami? Nah, yang kedua, kenapa kita harus mengisi bahan bakar yang tepat? Yang pertama tadi, melaksanakan pekerjaan Tuhan untuk tanda dalam musim ini. Ya. Jalankan saja, setia dengan musim yang Tuhan berikan. Ya, amin. Yang kedua, bertanya dan berkomunikasi dengan Tuhan. Wow. Jangan banyak mengeluh, bro. Jangan banyak mengeluh, sister. Tuhan suruh bertanya. Karena kenapa?
Kemarin saya sudah bilang, Roh Kudus itu punya fungsi mengajar. Jangan banyak mengeluh, lipat tangan saja di kamar. Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Apa yang saya harus kerjakan? Ya? Tuhan bilang, nyembah dulu dong. Kemarin kemana aja? Bertanya dan berkomunikasi dengan Tuhan. Kita lihat 2 Samuel 5 ayat 19. Oke, kita buka 2 Samuel. Samuel itu ada di perjanjian baru. Salah. Perjanjian mana dia? 2 Samuel 5 ayat 19 sampai 23, yaitu yang kedua ya, bertanya dan berkomunikasi dengan Tuhan. Ayat 19 sampai 23. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kuserahkan mereka ke dalam tanganku. Tuhan menjawab, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Keren banget ya. 20. Lalu datanglah Daud di Baal Parasim dan memukul mereka di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku, seperti air menerobos. Sebab itu orang menanamkan tempat itu Baal Permasim. Orang Filistin itu meninggalkan bertanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan mencar ke lembah Faraim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Sampai ayat 23 aja. Daud, siapakah Daud ini? Saudara-saudara, kalau mau lihat Daud ini orang yang gak dipakai Tuhan. Mungkin saudara lebih keren dari Daud. Mungkin saudara lebih tapi dia mau mendengarkan Tuhan. Dia bertanya, dia berkomunikasi. Kalau Tuhan bilang jangan maju, jangan maju. Tuhan bilang maju, maju banteng, saudara-saudara. Ya kan? 100 masalah, 100 jawaban dari Tuhan. Amin. Sekali lagi saya ulangi. 100 masalah, 100 jawaban dari Tuhan. Beri kemuliaan dong, walaupun yang nonton. Aduh, kenapa saya nontonnya? Saya begini, berjuang sendiri, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara melihat saya perjuangan saya luar biasa. Kadang saya bilang, Tuhan, sampai kapan? Sampai kapan saya harus begini, saya harus begini? Tapi saya selalu menikmati saja. Nikmati, tunggu waktunya Tuhan. Amin. Mau apa orang bilang, sudah kebal ini. Dulu kalau ada orang bilang, tersinggung sudah. Sekarang gue coba-coba tersinggung. Biar mau baca cerita lagi. Jadi ada komunikasi dengan Tuhan, saudara-saudara. Ada waktunya disuruh maju. Ya kan? Ada waktunya disuruh diam. Ada waktunya untuk maju. Tuhan itu adalah jawaban dari setiap semua kita pribadi. Tuhan adalah sahabat kita yang baik. Ya kan? It's all about Jesus. It's all about Jesus. Haleluya. Selalu mulai melakukan dengan apa yang dapat kita lakukan. Amin. Selalu mulai melakukan dengan apa yang dapat kita lakukan. Paham tak? Sekali lagi nih. Selalu mulai melakukan dengan apa yang dapat kita lakukan. Waduh, Barat, paham tak? Mengerti dah tuh kata-kata itu. Maksudnya begini, lakukan aja apa yang orang bisa. Apa yang kita bisa, lakukan aja. Sudah jangan banyak menghayal akan menjadi menara Eiffel. So what gitu loh.
menjalani kehidupan yang ada sekarang saat ini. Oh, Mamma Mia, legatos. Menjalani kehidupan yang ada sekarang. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama, melaksanakan pekerjaan Tuhan untuk tanda musim ini. Ya kan, ikuti musimnya. Jalankan saja musim, setia dengan musim yang Tuhan berikan saat ini. Yang kedua, bertanya dan berkomunikasi sama Tuhan. Kalau lu nggak pernah bertanya, you nggak pernah bertanya sama Tuhan, berarti you pakai kekuatan sendiri. Bro, sister, jangan pakai kekuatan sendiri. Nggak sanggup, bro. Kalau you pakai kekuatan sendiri nggak sanggup, ayo mau taruhan sampai di mana? You minta tolong sama pencipta you dong, ya kan? God, ya kan? I surrender. Saya berserah. Yang ketiga, menjalani kehidupan yang ada sekarang. Oke, kita buka Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119. Tahu nggak Mazmur 119 ada di perjanjian baru? Salah betul. Mazmur 19 ayat 105. Judul bunyi, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Wow. Haleluya, haleluya. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang merasa dirinya tidak mampu, dia pasti baca firman. You bilang you sayang sama Tuhan, you bilang gue cinta sama Tuhan, tapi gak pernah berdoa, tapi gak pernah baca firman setiap hari. Nol bagi saya. Lalu bagaimana kamu tahu surat cintanya Yesus? Bagaimana kamu tahu firmannya kalau kamu gak pernah baca? Mau dengar orang ada kodok, katanya di pinggir kali, katanya. Jangan hidup dari katanya. Ya, firman Tuhan selalu menuntun setiap langkah, bro. Firman Tuhan selalu menuntun setiap gerakan kita. Dalam kehidupan kita, setiap hari kita membutuhkan Tuhan. Jadi bahan bakar itu tetap ada dalam diri sendiri. Bahan bakar, bro. Woy. Kalau orang-orang, kalau saya pernah dengar kalau ada kotanya sudah habis katanya. Nah ini bensinnya habis, aduh. Bensin kalau sudah habis, motor, mobil nggak bisa jalan. Jadi bahan bakar itu tetap ada. Oke? Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, berdoa dan menyembah. Haleluya, haleluya. Itulah firman Tuhan pada malam yang indah ini, yang saya beri judul bahan bakar yang tepat. Bahan bakar yang kita harus hidup, bahan bakar yang tepat. Jangan isi, harusnya kita isi bensin, kalian isi minyak tanah, ya enggak berjalan. Ya kan? Haleluya, haleluya. Oke, kita nyembah ya. Bapa, Engkau sungguh baik.
Terima kasih Bapa, buat malam yang indah ini. Hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahwa setiap dari kita harus mengisi bahan bakar yang tepat, yaitu bahan bakar yang asalnya hanya daripada-Mu, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami perlu Tuhan. Ketika kami pakai kekuatan sendiri, kami tidak mampu Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala kesombongan Tuhan. Berikanlah kami selalu hati rendah hati Tuhan. Oh, kami tahu Tuhan, kami sering sombong dengan segala yang kami punya. Kami merasa bisa, kami merasa mampu, padahal kami tidak mampu Tuhan. COVID-19 artinya kami sering mengeluh, itu menandakan kami tidak mampu Tuhan. Memang kami tidak mampu tanpa Kau Tuhan. Banyak orang-orang yang masih merasa sombong. Kami tolak kesombongan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Berikanlah kami selalu rendah hati. Berikanlah kami selalu rendah hati Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tak bisa apa-apa. Terima kasih Tuhan. Dan hamba-Mu kembalikan kemuliaan ini hanya untuk Padamu. Hamba-Mu bukan siapa-siapa. Hamba-Mu kembalikan kemuliaan ini di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Amin. Oh, terima kasih Tuhan Yesus memberkati malam yang indah ini. Kita sudah selesai. Oke, terima kasih bagi siapa yang menonton. Terima kasih sudah menonton secara langsung. Kiranya apa yang bisa saya sampaikan bukan cuma hanya menonton saja, tetapi menjadi praktis. Saya sudah bilang, kenapa saya sendiri, selalu sendiri. Memang saya lagi semuanya serba sendiri nih. Tidak ada yang bikin semangat. Saya berjuang sendiri. Sampai saat ini saya pun tinggal sendiri. Oke lah, it's okay. Kita terima tantangan, kita terima, kita bayar harga. Yang penting saat tulus, setia. Saya kemarin ketemu dengan ada satu teman. Dia bilang, Angli, kenapa kamu tidak bisa? Karena kurang tulus. Wah, tulus itu ternyata penting sekali. Ketulusan itu penting. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.